Start on Music. Musik memberi inspirasi. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata pun makna pasti selalu di hati ya. Mengudara dari studio 1 lantai 3 gedung Start FM di Jalan MD Lama Kota Siantara Penyambungan. Halo sahabat Star FM, kembali hadir menemani ruang dengar kamu di program acara yang pastinya hanya ada sekali seminggu akan menemani ruang dengar kamu selama 1 jam ke depan. Pastinya bersama Ara Siregar di program acara Start on Music, musik memberi inspirasi. Ya sahabat Star FM, Ara tidak sendiri. Kalau Ara sendiri pasti akan kesepian dan sedikit viewersnya. Jadi Ara selalu membawa ya jimatku, temanku, ada Bang Habibi. Halo Bang Bi. Sahabat Star FM, kembali lagi di Start on Music tentunya bersama aku Habibnya Sudian dan Ara tadi udah ini ya udah pening, dan tentunya kita juga tidak sendirian, tidak berdua. Iya, tidak berdua. Kita ada siapa, Ra? Ada Kak Heni sebagai narasumber kita pada hari ini. Halo dulu, halo. Wah. Sahabat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang aduhai manja ya. Cantik. Aduh. Dan bukan kali pertama tayang nih wajahnya ya di Start on Music. Ini adalah kali kedua. Alhamdulillah nggak kapok ya Kak ya berjumpa dengan kita. Alhamdulillah sekali. Merasa bersyukur malah. Aduh, alhamdulillah bisa terbang nih kita Kak. Dan sahabat Star FM kali ini bukan kali ini ya, waktu itu gitu. Di episode sebelumnya kita narasumbernya ada Bang Dian dan juga Kak Heni. Kita membahas tentang version nih, gimana awal mulai terbentuknya version dan juga band yang dibentuk ini. Nah, kali ini sahabat Star FM kita kehadiran Kak Heni, kita ulik nih, bukan tentang bandnya tapi tentang pribadinya. Personalitinya. Wow. Tajam silet. Tajam silet. Dan waktu itu juga kita bukan di studio ini ya, tapi kita langsung ke versionnya. Tapi kali ini kita bawa langsung, kita dudukan di kursi panas ini Kak Heni untuk kita tanya-tanya. Panas banget memang. Panas, bener. Keringat dingin gak Kak? Panas juga. Padahal sahabat Star FM AC-nya di sini sangat cukup dingin ya, tapi Kak Heni kepanasan. Nah, Tremor guys. Nah Kak Heni, sebelum sahabat Star FM tahu nih ya, boleh dong kenalan sedikit siapa nama panjang kakak, umurnya berapa, statusnya apa, biasanya makan apa? Oh enggak ya? Aduh, lengkap banget ya. Bisa ketemu kitanya di mana gitu. Yang panjang ya Kak ya. Biar 30 menit. Iya. Halo sahabat Star FM, nama saya Heni Wahyuni. Saya asli dari Bandung sebenarnya Kak. Sampurasun, Bandung, akang, teteh, samper. Berarti Neng ya? Terus Iya, kamu teteh. Teteh Heni. Iya betul. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, kemudian ikut orang tua ke sini dulu ceritanya. Terus Dapat jodoh orang sini. semoga Kak, Semoga. Iya, semoga. Kemudian apa lagi Kak? Apa lagi nih ya? Apa lagi kira-kira ya? Kesibukannya nih Kak. Kesibukannya ya saat ini masih di rumah aja sih. Palingan ngisi regular live di beberapa kafe. Di beberapa kafe. Wow. Boleh tahu nggak sih Kak kafenya apa aja? Yang pertama pastinya version, Iya. version Cafe Itri dan kemudian ada di Night Cafe namanya. Night Kak. Cafe, di Yang mana? ada di Desa Sarak Matua, depan SPBU Orsik ya. Oke, Orsi. Orang Abang dong. Di tempat orang Abang. Tahu nggak Bang? Cafe. Oh iya. Yang di depan Indotit gitu ya. Iya. Mikir lagi. Hero ya, para orang sana. Iya, berarti lewat-lewatnya nggak ngeliat kiri kanan. Enggak, kayak nggak expect aja gitu kalau di situ gitu loh. Iya, sebenarnya masih baru 4 kali, kurang lebih 4 kali main lah. Baru, tapi dia formasinya live akustik. Ya. Live Akustik ya, akustik. itu live akustik. Ya. Beda sama di version itu jatuhnya udah band. Band, ya. Iya, full kalau band. kalau Terus di mana lagi nih Kak? Enggak, selebihnya ya masih di rumah aja sih Kak. Berarti Sama band ya? wedding ya. Wedding. Oh iya, paling ada job luar kayak wedding atau apa gitu.
Oke, jadi untuk sahabat Star FM yang nanti cocok nih, karena kan bagus dan enggaknya itu suara itu relatif ya Bang ya Bi. Jadi untuk sahabat Star FM yang suka like ya gitu sama suara Kak Henny, boleh nih dikabar-kabarin yang mau hari-hari bahagianya ya Kak Henny. Disenandungkan lagu-lagu itu, mari undang Kak Henny ke sana. Betul. Tapi boleh tahu nggak sih Kak, kalau misalnya ngisi acara wedding gitu, biasanya nyanyiin lagu apa sih yang kayak wajib di setiap wedding pasti selalu ada gitu? Kalau di setiap wedding pasti ada, biasanya kita pertama kalau masih di acara pagi pasti lagu-lagunya agak nuansa-nuansa Islam gitu ya Kak. Terus kemudian pasti kalau saya pribadi nggak pernah melewatkan lagu From This Moment On, satu lagu dari Shania Twain. Boleh dong Kak, refnya boleh nggak? I give my hands to you with all my heart. Wow, dikit banget ya. Nggak ada buahnya. Jadi jadinya jadi kadang banget. Tapi ya Kak, ini kan kita udah nanya tentang musik Kakak tadi gitu loh. Tapi kilas baliknya dari perjalanan Kakak gitu loh. Awal mulanya Kakak terjun ke dunia musik ini, ke Belantika Music ini, ke Belantika. Belantika nggak tuh? Iya udah kayak host ini ya, host internasional. Itu berawal dari mana Kak? Kalau boleh diceritain sedikit ya Kak. Banyak juga nggak apa-apa Kak, masih banyak nih, masih banyak. Oh ya, sebenarnya udah suka nyanyi mulai dari kecil, dari segini banget. Iya, segini ya. Botol aqua Kak. Iya. Yakult ya. Dari kecil udah suka nyanyi sebenarnya, cuman memang saya ini orangnya agak introvert sebenarnya kalau di keluarga gitu. Jadi keluarga awalnya belum ada yang tahu kalau saya suka nyanyi gitu kan. Jadi palingan Tahunya nyopet ya. Gak janji dia nyopet. nyopet jajanan di warung. Iya. Canda. Terus kemudian mulai suka nyanyi semenjak diasah di sekolah, di SD dulu kan sempat ada guru yang support gitu. Ayo gini gitu. Jadi mulai dari kecil itu udah mulai diasah lah, cuman memang di sekolah ya, karena memang ya itu tadi saya memang agak introvert di rumah gitu, nggak terlalu banyak cerita sama keluarga. Jadi ya yang tahu cuman saya sendiri sama sekolah lah gitu. Sama Tuhan ya. Iya betul sekali. Tapi dulu Kakak sekolahnya di mana nih Kak? Saya dulu SD di Bandung. Oh di Bandung, oke. Iya, Berarti diasah di SD Bandung. SD di Bandung, tinggal di sini. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kan dari kecil. Dari kecil di sana, oke. Terus ada satu guru yang memang mensupport saya gitu dalam bidang bernyanyi gitu, bidang musik gitu. Jadi mulai dari di sekolah itulah Kak, dari kecil itu dipupuk, diasah gitu biar bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi lah gitu. Kemudian makin lama akhirnya kami pindah ke sini, sekolah di sini, dan kebetulan di sekolah juga alhamdulillah guru-gurunya support juga sama saya gitu, yang sama passion saya yang suka nyanyi, yang suka musik gitu. Dipupuk juga di sekolah, sering ikut lomba juga waktu di sekolah, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah bawa nama baik sekolah lah gitu, bawa nama baik pribadi juga dalam bidang bernyanyi, bidang bermusik gitu. Sampai saya tamat, sebelum tamat sih sebenarnya saya udah gabung sama Baba Musik. Iya, Baba Musik. Karena sebenarnya bisa gabung sama Baba Musik tuh dari kakak saya sebenarnya. Kebetulan kakak juga berteman sama Bang Roy gitu kan, berteman sama Bang Roy. Jadi sering dibawa ke studio BMS dulu. Jadi mulai suka nyanyi itu, alhamdulillah diajak sama pihak Baba Musik, ayo kita gabung, ini bikin band gini segala macam. Alhamdulillah gabunglah di Baba Musik. Saat itu ya berkarirnya sebenarnya awal mula dibilang berkarir ya pasti dari situ lah. Itu umur berapa tuh Kak? Itu umur sekitaran 17 tahun. Berarti 17 tahun. kelas 2 SMA. Iya betul. Kelas 2 SMA ya. Dulu SMA-nya di mana Kak? Dulu di SMK 1 Panyabungan. SMK 1. Terus SMP-nya? SMP-nya di SMP 1 Panyabungan. Berarti pindahnya itu setelah selesai SD dari Bandung. Betul. SMP 1 Penyambungan? Iya betul. Saring. Senior suhu. Senior. Aduh, ketemu Saling senior. Ketemu senior nggak? Out of nowhere kayak saling gitu.
Bercanda ya. Senior ya. Padahal di luar emang lebih ya. Di luar lebih ya. Enggak saling gitu kayak antagonisnya dapat banget ya. Aura senioritasnya kelihatan banget ya. Oke, kita lanjut sama Star FM. Nah, Astagfirullahaladzim. mulai awal karir di Baba Musik, terus kemudian lulus SMA. Waktu itu sempat juga dapat panggung yang alhamdulillah yang waktu ada salah satu artis datang ke Madinah waktu itu Kak Siapa tuh? Andra and the Backbone. Oh. Yang waktu itu alhamdulillah kami Baba Musik sebagai saya vokalisnya dipercayai lah gitu Sebagai untuk apa ngisi band lokal. Band lokal ya? Iya betul. Itu dulu Keren. yang acara pilkada bukan ya? Bukan apa nih? Bukan. Ini kayak Soalnya dia udah 2 kali nggak sih ke sini? kalau bukan Kak. Itu di mana, Kak? Itu kayaknya beda. Ini kayak di Titik Kuning dulu. Titik Kuning. Iya, soalnya kayak Padi juga udah pernah ke sini kan. Kayak acara-acara pilkada kalau pemilihan bupati kan sering ada bikin band-band gitu, festival. Iya sih. Tapi ini kemarin rangkanya nggak dalam rangka pilkada sih Kak. Cuman kayak mereka lagi ngadain tur mungkin ngadain tur tur. daerah-daerah gitu. Berarti itu dalam umur Itu udah tamat sekolah sekitar umur 18-19 tahun lah. Oke, wow. Tahun 2018 ya itu. Nah, 2018. Setelah itu 2019 sampai 2020 ya Bang, Covid ya? Covid 2020. 2020 masuk Covid. Terus gimana nih Kak? Sebelum itu juga sebenarnya yang waktu Slang datang ke sini juga alhamdulillah dipercaya lagi Baba Musik, terus sebagai saya vokalisnya ngisi band lokal juga waktu itu sekitar tahun 2018. Iya. Lo pernah ya? Sling pernah ke sini ya? Slang pernah waktu tahun 2018. Oh, berarti kita lagi kuliah ya Bang ya? Kuliah. Mohon maaf Andra kemarin kayaknya 2016-an. 2016. 2016 masih SMA. Kamu Iya, SMA, masih. aku udah Iya. kuliah. Oh iya. Senior lagi. Senior Ternyata lagi. bahwa saya adalah senior. Bukan sih, lebih ke kayak abang tua. Tapi jiwanya masih muda. Ada. Oke, balik lagi kita harus ke dong. Kak Henny. Sahabat Star FM, gimana Ra? Apa yang ingin ditanyakan? Nah Kak Henny, di dunia musik ini pasti kan banyak banget genre-genrenya, mulai dari pop Indonesia ataupun dia sukanya cuman pop barat gitu. betul. Ada juga yang dangdut, musiknya Ada yang dangdut, ada yang gitu, rock. R&B gitu. Kakak tuh lebih suka ke genre yang mana? Kalau dulu awal suka musik sih Koplo pasti. Iya. enggak dong. Enggak ada. Kopi Tapi koplo dangdut enak jadinya. kok, tapi koplo enak kok betul. Aku betul. juga Koplo suka enak. koplo. Kalau nggak ada koplo, stres hidupku. Koplo sama remix beda nggak? Beda. Beda lagi Koplo ya? tuh kayak dangdut gitu loh, tapi very daerah, lebih daerah. gitu. Lebih Terus. nature. Kalau boleh ceritain dikit, sebenarnya selera musik saya Kak beda sendiri di antara keluarga saya gitu. Keluarga saya rata-rata penyuka dangdut, suka dangdut, suka mulai dari ibu, kakak, mendiang ayah juga lebih suka dangdut kan. Sementara saya sendiri sebenarnya dulu lebih suka rock sih. Rock. Fansnya Iya. Avenged nih. Manusia. Fansnya Avenged. Jadi dulu Avenged Iya. Sevenfold. Itu luar negeri. nggak tahu. Luar negeri kan? Iya betul, dan luar Dari luar negeri. Terus Evanescence. Tahu, kameramen katanya tahu. Pasti tahu. Kan? Pasti tahu. Pasti tahu soalnya penyanyi Pasti juga tahu. Kak. Masa nggak tahu lagu Dirgat sih bang? Yang gimana sih? Dirgat. Oh, Ask of you. tahu loh Bang itu. Aduh, jangan Pas dong. kita Kayak ini. kelihatan gue makin bodoh di sini. Kayaknya itu lagu dari aku SMP deh. Iya kak. Iya kan? Sebenarnya udah lama banget Iya, sih. udah lama Saya kan? SD juga udah denger. Jadi awal mula sebenarnya lebih suka lagu rock. Saya suka kalau genre suka lagu Avenged, Evanescence, kemudian Kotak, yang berbau rock-rock gitu lah, Slang gitu. Tapi kemudian ya lama-lama mulai karena itulah jadi asa dari kecil kan kak. Jadi diperdengarkan sama guru juga genre-genre yang lain. Jadi kemudian saya lebih suka lagu balad, pop balad gitu, yang kayak lagu-lagu Celine Dion, ya, lagu-lagu Agnes yang melo-melo galau-galau lah gitu. Kalau Agnes aku tahu. Agnes boy, Gen Asik. Easy. Iya, itu sih. Kalau genre
lebih ke yang dua itu sih suka. Tapi dangdut juga saya udah suka Karena sih. lebih ke ini nggak sih kalau dangdut? Karena kan kakak mengisi acara juga ya di Iya version. sih, Jadi iya. mau nggak mau bikin penonton bisa bergoyang bersama betul. dan juga menggalau bersama. Jadi Betul, harus semua jadi ya. harus kurang lebih harus banyak tahu sebenarnya kalau kerja di bidang yang kayak gitu tuh gitu. Banyak tahu musik, genre, lagu gitu. Itu sih. Tapi berarti nih dengerin musik udah dari kecil ya? Iya udah dari kecil. Sampai tahu SD lagu pop rock lagu rock yang ini banget ya, legend banget gitu ya. Sampai Iya, aku aja yang nggak tahu loh. Yang gitu ya. Nggak tahu loh gitu. Terus kalau dari kecil Kak, kan kakak bilang tadi kalau seumpamanya dari kecil, di rumah nggak ada yang tahu nih gitu, pas di sekolah baru ada gitu. Tapi ya pas semasa kecil yang paling support dalam bidang ini siapa Kak? Ibu sih, mama sih. Iya. Yang paling support pasti mama sih. Karena sebenarnya awal-awal sering dengerin musik ya gara-gara tahu lah ibu-ibu gimana kalau di rumah kan dikit-dikit nyetel musik, gitu. Jadi mulai ketagihan gitu denger musik. Berarti mamanya memang pecinta musik juga ya. Karena sebenarnya sama mama. Betul, karena sebenarnya dulu mama cerita waktu muda, beliau ini waktu di Penyambungan ini sempat nyanyi juga, punya satu band musik juga. Cuman dulu kan di sini genrenya masih dangdut ya Iya, kan. dangdut. Ya, jadi dulu tuh mama satu grup sama mendiang Parlin. Bakatnya juga mungkin nurun dari mama Iya ya. sih, pasti, Iya betul. pasti, Jadi pasti. mama pun ya support lah gitu. Kayak satu-satu penyanyi Mandailing yang aku tahu itu cuman almarhum Odang udah. Almarhum Odang. Iya. Ada juga loh Kak almarhum Parlin yang Aku nggak kenal sih. Baru karena siaran di sini jadinya dicekokin program acara Mandailing jadinya baru tahu kayak Faro Simamora, Nila Sari yang gitu-gitu. Abang nggak ada tahu. Faro Simamora aku tahu, Nila Sari aku tahu, siapa lagi? Sebulan loh kita mau lo abang lo. Faro Simamora yang paling sering orang ini loh, serius. Faro Simamora, Nila Sari yang dua ini yang paling favorit dari orang Mandailing. Semoga nanti kita datangkan ke sini ya. Pica-pica. Iya, pica. Ampori pica-pica Neko Jarito Masaba. I love that song so much. Karena selalu diputer ya. Iya. Sama satu lagi nih sahabat Star FM sering banget diputar di radio Mamudun Janji. Iya lagi. Apa itu? malah jadi saya nggak tahu. Nah Kak, aku juga mau nanya lagi nih. Sebagai berkarir mulai dari jatuhnya SMA lah ya yang memang udah menfokuskan di dunia musik di Mandailing Natal ini. Ada nggak sih Kak kepikiran untuk melanjut ke depannya, pengennya ikut ajang pencarian bakat apa gitu, atau kayaknya aku di sini stuck aja, pengen deh nyoba ke daerah lain gitu atau ke ibu kota? Sebenarnya pengen sih, kalau itu pasti setiap orang yang berkarir di dunia musik gitu, penyanyi daerah ini gitu pasti pengen lah gitu Kak, namanya lebih ini lagi gitu kan, atau pengen ikut ajang pencarian bakat ini gitu segala macam. Sebenarnya saya juga pengen sih Kak, cuman memang gimana ya, saya ini orangnya sebenarnya agak minderan gitu. Jadi nggak boleh ditiru ya. Iya. Karena saya agak minderan gitu. Jadi kalau misalnya nanti nonton ajang pencarian bakat di TV, misal lihat peserta-peserta audisinya yang bahkan lebih wah jauh banget lah gitu dari ekspektasi saya gitu. Ibaratkan mereka udah di sini, saya masih di sini gitu. Berarti Itu kita mah hopeless kakak duluan. sendiri yang Iya sih, Iya. betul sih. Jadi kalau misalnya pengen ya pasti pengen sih. Rezeki cuman- orang nggak tahu. Ya, betul, belum Tapi ini loh Kak, kelas personal branding itu dibuka oleh Bang Habibie. Mungkin nanti bisa Wah, belajar boleh ya. dong. ya Apa ini? biar Boleh, PD-nya boleh. ini lebih keluar Boleh, lagi boleh. gitu. Itu sih pengen banget sih. Cuman memang dulu tuh udah sempet pengen ikut sih. Cuman ada beberapa faktor yang nggak bisa ditinggalin waktu itu. Waktu ada audisi di Medan segala macam kan. Ada beberapa faktor yang nggak bisa ditinggalin. Jadi ya gagal lagi. Apalagi saya semenjak lulus sekolah SMA langsung kerja gitu kan. Jadi ya memang waktunya
nggak ada lah. Nggak dapet ya? Nggak pernah Belum dapat. dapat. Belum pernah dapat Nggak timing yang pas. Belum cocok ya. Belum cocok. Belum cocok. Belum ada. Oh, langsung ya. Kalau penyanyi beda ya, Gitu. jokesnya langsung Iya, lagu. statue ya. Aduh. Itu statue nggak sih? Iya, betul. Iya, kamu Langsung salah. nih. Jadi Saipul Jamil ya. Apa-apa dinyanyiin ya. Dikit-dikit nyanyi gitu. Kirain kayak dikit-dikit ngerampok. Oh, udah masih ya, masih. ya. Karena tadi nggak tayang Sabar Star FM. Ngerampok hati para pendengar ya. musiknya Kak Eni. Tapi ada nggak sih Kak yang ini aku kepo nih, ngefans gitu, datang ke version Kak boleh minta foto nggak? Kak Aduh. boleh ini tanda tangan gitu, atau minta duit ada nggak? Aduh. Malah kita yang harus minta duit. Ya benar juga, nggak salah tuh. Belum ada sih Kak, cuman waktu itu kami pernah ngisi event yang semarak pesta buah yang di Tambangan waktu itu. Di situ ada sih beberapa audiens Iya, penonton kenal. yang Kak ayo foto atau sama satu full bandnya, satu full band version gitu. Ayo Kak Bang foto gitu. Baru itu sih, selebihnya kalau yang datang ke version khusus belum ada sih. Tapi udah terkenal loh kayak ini nih Bang, Aduh. kayak Iya. udah sering FVP gitu. Aduh, Di mana? TikTok ada mulu ya Iya, ada mukanya, mulu. apalagi malam minggu. Jadi gimana tuh Kak, udah introvert tiba-tiba bekerja di ruang lingkup yang seperti itu? Satu tantangan yang berat sih sebenarnya Kak. Wow. Tapi sebenarnya saya introvertnya di rumah aja sebenarnya. Cuma karena gimana ya, agak kaku gitu kalau di rumah, enggak. Paling cuma ngomong sekedar say hi biasa. Ma ada nasi enggak gitu. Oh, langsung Buat ya. makan doang ya, Makan ngisi lambung aja nih ngomong sama maknya. Gimana tuh Sabar Star FM. Tapi aku dan Bang Habibie juga introvert sih Kak. Iya betul kan, dia kayak agak canggung gitu ngomong di rumah sama Iya. Gimana? Wow, kamu yang salah satu yang setuju kami introvert loh. Terima Atau kasih ya. Kayaknya enggak deh. Aku introvert. Enggak. Aku juga enggak introvert. deh. Sumpah aku introvert guys. Tolong percaya, kakak ini udah percaya aku Iya. introvert. Tadi sebelum dikoreksi ya Bang Iya, ya. sebelum Iya sih dikoreksi. Baru Gitu. ngeh ya. Nah, aku selalu penasaran dan penasaran. Gak lagi penasaran guys. Gitu. Kalau nggak penasaran nggak ada pertanyaan. Betul. Iya kan? Jadi Betul. yang memotivasi, bukan memotivasi, tapi apa ya namanya ya? Memotivasi juga gitu. Tapi mengidolakan siapa gitu dalam dunia musik gitu. Idola atau kayak ibaratnya kayak role model gitu ya. Iya, yang menginspirasi kakak terbesar. Jangan di ini bidang ya, musik ya. idola cilik, idola semua idola. Tahu anak 90-an. Oh, iya. Umur guys. Iya, sama aku langsung connect soalnya. Langsung connect semuanya. Wow. Kalau role model pastinya Celine Dion. Celine Dion tinggi Celine Dion. banget. Banget. Enak gak sih? Enggak ya? Bukan, itu My Adele Heart ya? Will Go On dong. Bukan. Iya itu mau ngomong itu. Yang kayak gini-gini. Yang Titanic. Iya. Every Tahu night loh. in my dreams. Kalau pernah mau hafal lagunya. Tetap tahu ya Bang. Kalau misalnya yang solo-solo kayak gitu berarti Abang masih tahu ya. Tahu solo solo gitu Malang. Malang. Tahu. Surabaya. Kirain soto. Soto Malang. Soto. Oke lanjut Kak. Ya itu dia tadi, kalau role model pasti Celine Dion lah. Pasti kita sama-sama tahu salah satu diva dunia ini kan gitu. Dalam bidang tarik suara itu. Kenapa mengidolakan, kagum aja sih dari kecil. Sebenarnya awal tahu Celine Dion tuh dari film Titanic. Ya. Sebenarnya awal tahunya. Dengerin soundtracknya kok enak. Lama-lama ya searching waktu itu masih warnet ya. Iya betul, masih Pergi warnet. ke warnet, masih kecil pergi ke warnet searching soundtrack Titanic. Penyanyinya ini nih. Oh, mulailah dicari-cari lagi lagu beliau yang lain. Enak-enak ternyata lagunya gitu. Terus beliau juga apa ya? Udah suaranya bagus. Beliau tuh nyanyi nggak cuma pakai teknik Kak, tapi Pakai hati, gitu. pakai Jadi rasa, dia feel nyanyi ya. tuh sampai gitu ke kita. Jadi kayak cerita hidup dia. Bercerita ya Iya, gitu, betul. storytelling Jadi setuju. itu sih yang bikin kagum, terus bikin gimana sih caranya bisa gitu memotivasi, pengen deh kayak
beliau ini gitu. Pengen jadi ini Titanic Kak. Sorry. Bukan. Yang jadi ya selindirnya gitu. Selendir. Tapi kayaknya masih jauh banget lah. Jangan pernah berpikir seperti itu Kak. Kita kan nggak tahu nih rezeki di sosial media ya. Iya, sekarang loh Iya. tinggal viral aja langsung Viral terkenal. betul. Dan kalau untuk artis Indonesianya siapa nih Kak? Kalau artis Indonesia role model saya Agnes Mo sih. Agnes Mo. Aduh, Agnes We are bestie Mo. now. Keren banget tuh memang Yes, dia. iya. Sekarang lagi main film, main series di Amerika. Makin keren udah go dia. internasional banget deh. Berarti Bang udah hilang ya jokesnya. Biasanya kan kalau Agnes Mo cinta. Lupa lagi. Nih, cek. Cuma lupa lagi. Gak fokus gara-gara batuk tadi. Sorry. Kita udah nanya yang internasional, nasional. Kalau lokal ada nggak? Lokal sih di Misalnya kayak artis Batak gitu. kalau artis Batak pasti Rita Sibutar-Butar. Rita sih Sangat persuhuan. Iya. Tinggi banget Iya, suaranya. Tinggi kayak harapan orang tua. Teknik suaranya pun Setuju. banyak banget, macam-macam banget. Mm. Keren sih beliau. Semoga ya Kak Hen ini semakin melejit Amin, karirnya. amin. Jangan sampai nanti lupa sama kita ya. Iya. Pasti dong, pasti nggak akan pernah lupa sama Nanti datang Kak. lagi Iya. ke sini. Star ya. FM nggak Star mungkin FM. lupa. Nanti deh. kalau lupa kita putar-putar nih videonya biar FVP ya. Iya. Ingat nih kita. Ingat nih. Ingat nih. Nanti kalau udah internasional baru kita puterin di sosmed kita ya Bang ya. Asik, amin ya Di-upload. Allah. Benar. Nah, tapi di Mandalika Town sendiri penyanyi-penyanyi lokal itu juga nggak sedikit ya, cukup banyak dan banyak, cukup bervariasi juga gitu loh. Dan di tengah kesibukan dan persaingan dunia musik lokal ya, jadinya bersaing gitu. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi untuk tetap bersinergi di bidang musik ini gitu? Tantangan terbesarnya pasti masalah genre sih Kak. Karena kan kita sama-sama tahu kalau orang sing itu pasti kebanyakan genrenya suka kayak lagu Mandailing, atau kayak lagu dangdut, lagu Batak gitu. Terus tapi sih ngikut tren juga sih. Itu yang salah satu tantangan terbesarnya juga. Gimana caranya kita kayak misal tuh lagu Statue tuh gitu kan. Apate. Iya. Itu gimana kita bisa bikinnya biar kedengaran enak, biar Masuk sama easy lokal listening, iya gitu betul, ya. biar bisa dinikmati sama semua audiens kita gitu. Gimana caranya kita bikin musik itu bisa enak didengar, bisa diterima dengan baik gitu. Itu sih sebenarnya tantangan terbesarnya Kak. Gitu. Karena marketnya beda-beda ya. Beda-beda, mencakup Betul. semuanya juga gitu. Iya, karena tantangannya kalau misalnya ibaratnya kayak di version gini nih. Kadang kan kalau malam minggu tuh penontonnya beda-beda Kak. Kadang dia udah ya remaja-remaja, kadang dia udah keluarga-keluarga, orang-orang tua yang begitulah gitu. Susahnya itu sih, kita harus nyesuaiin sama audiens kita gitu. Oh, gitu. Milih-milih lagunya, Iya. nyesuaiin sama audiensnya. Kalau gitu. misalnya umurnya itu sekarang 20 ke bawah gitu ya. Lagu-lagunya pasti tahun 2023 ke atas iya, gitu ya. Lagu-lagunya lagu-lagu sekarang gitu. Itu harus tahu sih. Kalau yang nonton kayak aku sama Bang Bibi tahun 90-an, 2000 ya nggak sih Bang? 2000 sampai 2010 lah ya Bang ya. 2010. 2013 boleh lah, 2015. Kalau misalnya yang lebih kayak Pak Direktur 80-an. Bulan ya. Ya. Jadi harus diingat semua ya lagu-lagunya. Iya, betul, harus tahu minimal pernah sekali dengerin lah gitu. Itu sih kalau saya pribadi sulitnya itu, tapi kalau misalnya yang requestnya, apalagi yang request lagu-lagu jadul banget gitu, itu susah banget sih kalau saya pribadi ya Kak. Cuman berkat bantuan abang-abang yang di version gitu, yang alhamdulillah lebih profesional dari saya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak tahu lagu musik ya. Ini jadi saya sering dicekokin, coba ini, coba dengerin ini gitu. Itu dia. Jadi tahu kurang lebih banyak gitu. Kalau untuk ruang ya Kak, menurut Kakak masuk dari salah satu tantangan juga nggak sih? Ruang nggak bermusik gitu kan, di sini tuh event-event nggak sebanyak di kota gitu. Betul. Iya sih, itu termasuk salah satu tantangan juga sih Kak. Kadang kan kita kayak kalau misalnya jalan di tempat aja nih, kayak nge-stuck di situ aja, kadang kita juga takutnya jenuh gimana gitu ya kan Kak. Kita berharap sih ya di Mandailing Natanya Penyambungan ini balik lagi kayak dulu. Dulu kan sering banyak event. iya event, festival, band ini segala macam musik.
Ya itu sih sebenarnya. Ada lagi pengen lagi gitu. Ada lagi nggak harapannya ke pemerintah gitu ya? Apa sih harapan dari kakak seorang musisi lokal lah ya dibilangnya ya? Harapan kakak untuk pemerintah agar memberikan ruang atau apa masukan juga nih di dunia musik? Iya itu sih satu pastinya kita berharap sebagai musisi salah satu musisi di Mandailing Natal ini penyambungan ini pastinya berharap diberi ruang yang lebih luas lagi gitu biar kita bisa ya makin banyak musisi di Mandailing Natal sebenarnya banyak loh Kak Bang cuman memang nggak terekspos aja sebenarnya karena ruangnya yang tidak ada sebenarnya itu terus kemudian lebih menghargai musisi lokal gitu itu kadang kan pernah saya pengalaman pribadi ada misalnya dulu satu event di Panjabungan ini Mandailing Natal cuman yang band lokalnya yang dipakai dari luar gitu padahal di Panjabungan ini banyak banget band banyak banget musisi yang berbakat yang bisa dipakai gitu untuk ya bawa nama Panjabungan gitu loh gitu. Jadi sebenarnya lebih menghargai musisi lokal sih itu sih sebenarnya. Ya. Nah itu dia tadi sahabat Star FM salah satu program kita ini Start on Music ya memberikan ruang kepada musisi-musisi lokal ya. Mau itu yang udah terkenal gitu ataupun yang baru merintis gitu semuanya kita rangkul di sini bareng-bareng gitu. Jadi memberikan ruang buat coba rekaman gitu ya. Salah satunya tadi kayak nyanyi gitu ya Bang. Gimana sih rasanya nyanyi di depan kamera gitu. Jadi untuk sahabat Star FM ataupun pendengar semuanya yang temennya itu bisa nyanyi gitu siapa atau yang udah punya nama juga untuk sebagai musisi di Mandailing Natal boleh di komen aja, boleh dikasih Instagramnya ke kita biar kita kabarin nih gitu. Biar nanti kita undang. Siapa yang harus tampil di sini duduk bareng kita di kursi panas ini. Panas banget. Panas banget. Ya banget. Jadi tinggal di komen aja. Nanti nextnya kita yang hubungin. Mana tahu bisa main bareng ke sini, ngobrol bareng kita gitu. Betul. Atau anak-anak SD juga boleh ya. Udah banyak nih. Bidang musik aja gitu. Gaskan aja semua. Betul. Gitu. Oke Bang Bi, udah hampir 40 menit nih kita bersama ya Kak, tak terasa nih kita ngobrol-ngobrol. Ada nggak Bang pesan dan kesannya ya? Kalau aku ya tetap ya terkait mimpi tuh nggak boleh disia-siain, harus tetap diperjuangin, nggak boleh insecure, harus tahu diri tentang diri kita sendiri, bagaimana kita mengemban masa depan untuk selanjutnya. Gitu. Oke. Boleh dong Kak minta closing statement dari Kakak untuk sahabat Start FM mau di dunia musik atau tentang pribadi juga boleh apa aja. Closing statement. Iya, closing statement. Apa yang disampaikan ke sahabat Star FM? Sama kayak Bang Bibi tadi sih, jangan pernah menyerah dalam mimpimu, tetap semangat, tetap asah passion yang kamu punya, jangan disia-siakan dan raih cita-citamu setinggi langit. Oke, langsung nih musik jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap stay tune ya. Iya. Jadi sahabat Star FM terima kasih sudah bersama kami ya. Kalau closing statement dari Ara nggak usah lah ya. Udah cukup nih dari Bang Bibi dan juga Kak Heni. Terima kasih sudah mampir ke studio Radio Start FM. Semoga sehat selalu Kak. Semoga karirnya makin baik ke depannya ya. Dan juga Bang Bibi terima kasih sudah selalu menemani kita di sini. So sahabat Star FM aku Arsi Regar dan juga Habibi Nasution. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.